Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Faiko Subki. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kerauhan tamu yang luar biasa nyeni. Kemudian juga sudah terkenal di dunia maya, Dewi, Fitri, Susana dan lain-lain. Nah, ini adalah beliau Bapak Ansor Balasik. Assalamualaikum Bapak Ansor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, mulanya kudu majenang. Semangat terus. Bojo sing siji. Bojone mah wong siji ya, Kang? Ah iya. Siji nang Majenang, siji nang Sampang, siji nang di mana nih? Siji nang Majenang, siji nang Pro ya. Oh. Loro. Dan ini juga banyak wajah-wajah yang memelas dari rakyat-rakyat jelata. Kang, iya ya, ngopi-ngopi bareng sama Kang Ansor. Kang Ansor, ya. Yang saya ingin tahu tentang masalah perbatikan karena Kang Ansor juga melekat kan masalah Apa boy? iya begawan batik Cilacap. Kira-kira nih Kang Ansor tentang masalah batik Cilacap, kenapa tidak semembudaya Pekalongan, kemudian batik dari Madura atau batik-batik dari yang lain? Nah, batiknya Cilacap ini kenapa Kang kira-kira untuk sosialisasinya masih kurang atau gimana? Padahal saya lihat karya-karya jenengan itu enggak, ya memang patut layak untuk benar-benar dipublikkan gitu loh Kang. Coba sejarah tentang batik Cilacap gimana? Ini ya sebenarnya Cilacap itu zaman dulu itu menjadi salah satu jalur sutra batik. Dan ini ditemukan adanya motif gandrungan, ya. Motif gandrungan, motif serandil itu ada di dalam buku besar batik. Artinya apa? Bahwa dulu ini menjadi salah satu sentral perbatikan. Dan saya punya Mbah Buyut di Cinangsi itu dulu juga katanya yang batik ya bikin tenun. Nah, maka sebenarnya ini kalau kita berusaha untuk mengembangkan batik ini sebenarnya meneruskan tradisi yang pernah ada dulu, bukan memulai, bukan menghidupkan kembali perbatikan Cilacap. Nah, kalau kok kemudian dibandingkan dengan Pekalongan ya, karena Pekalongan memang sentralnya ya. Nah, begini, batik Cilacap ini mayoritas yang dibuat adalah batik asli. Ada kesan bahwa batik Pekalongan murah, tapi batik Cilacap itu mahal. Karena Pak, orang tahunya bahwa setiap kain yang bermotif batik adalah batik, padahal belum tentu. Jadi batik adalah kain ya yang dibuat secara manual dan itu menggunakan malam panas. Itu batik. Tetapi kalau itu printing bukan batik. Nah, ini yang dibuat oleh pembatik Cilacap adalah batik asli. Jadi batik. Orang selama ini ngiranya kalau printing kemudian cap gitu itu juga batik ya Kang ya? Oh, kalau cap masih batik karena dibuat manual, tetapi kalau printing itu bukan batik. Nah, ini salah kaprahnya. Ada yang harganya 40.000, 70.000, terus 100.000. Nah, sementara batik asli itu dibuat manual dengan tangan, baik cap ya, dan itu menggunakan malam panas maupun batik tulis gitu. Sehingga harganya ya di atas itu. Ya maklum, ini kan memang benar-benar handmade gitu kan. Apalagi untuk batik-batik yang tidak ada kembarannya gitu. Itu jelas mahal. Itu wajar karena tidak ada kembarannya gitu. Kang, kalau memang sudah bisa diketahui kelemahan dari batik Cilacap itu masalahnya adalah mehong. Nah, ada terobosan pasarnya nggak kira-kira biar misalnya memang karena sudah kadung salah kaprah kalau yang namanya printing itu juga dicap batik, kenapa nggak bikin printing juga ala-ala Cilacap itu? Gini ya, jadi kita membuat batik itu kan tidak semata-mata pada kepentingan bisnis. Justru kita melestarikan budaya ini karena batik ini sudah diakui secara internasional dan diakui oleh PBB. Oleh karena itu untuk mempertahankan keaslian ini maka kita harus melestarikan.
Jadi yang diutamakan oleh pemerintah adalah batik asli. Kalaupun kemudian kita bikin printing adalah kepentingan pasar. Nah, betul itu. Nah, kepentingan pasar. Jadi ini kan ada kepentingan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Gitu. Jadi ketika sudah kepentingan pasar, keinginan pasar apa? Harganya sekian, ya otomatis kita bikin printing gitu kan. Ya, saya 2 kali bikin batik tulis, kemudian dibikin printing. Kenapa? Untuk kepentingan pasar. Nah, Berarti sudah ada terobosannya agar tidak mahal ya, Kang? oh iya, kita ada terobosan. Kemudian ya seperti saya sendiri, saya menjual batik yang sekiranya bisa lebih murah, yaitu dengan motif yang lebih sederhana. Motif sederhana kan bisa gambarnya lebih sederhana, warnanya cukup satu, misalnya hitam sama putih, itu kan akan lebih harganya bisa lebih murah. Tetapi ketika motifnya sudah lebih rumit, proses pewarnaannya juga lebih banyak, atau misalnya menggunakan pewarna alam, prosesnya aja ini sudah sulit. Jadi memang lebih mahal, itu wajar. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan dengan batik loh ya, batik asli baik Pekalongan, Jogja maupun Solo, sebenarnya harganya sama. Gitu. Sebenarnya harganya sama. Jadi tidak, batik Cilacap bukan mahal, bukan. Hanya kalau dibandingkan dengan printing yang dianggap batik, ini yang kemudian kesannya mahal. No. Terus kemudian Kang, tentang masalah kenapa kok belum terlalu terpublish tentang batik Cilacap dibanding Solo, Jogja, Madura, Pekalongan, kira-kira faktornya selain dari mahal itu kenapa? Sebenarnya begini, ini kan karena satu, perajinnya juga belum banyak. Kemudian yang menggunakan juga mungkin belum banyak, kan itu. Oleh karena itu pemerintah ya, bupati itu membuat surat edaran kepada dinas-dinas ya, untuk menggunakan batik lokal sebagai seragam dinas. Sudah jalan kan ini? Oh, sudah jalan. Maka oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat, para perajin batik ya, maupun pemerintah. Itu loh, ini tanggung jawab kita semua. Kalau kita semua komitmen bagus, saya yakin batik Cilacap tidak kalah dengan batik dari daerah lain. Terus Kang, untuk menggambar, ini ada penampakan sebentar. Hari ini kan digital marketing itu lagi muncul ke permukaan. Anda sebagai presiden YouTuber atau bupati YouTuber, itu sejauh mana langkah itu untuk meningkatkan penjualan dan lebih mendekatkan produsen ke konsumennya? Langkah-langkah itu sudah seberapa jauh? Ya, kalau saya kan begini, memang justru saya, terutama saya pribadi ya, untuk sosialisasi batik saya, kemudian untuk penjualan itu saya lebih banyak menggunakan media sosial. Itu kan mungkin saya pajang di Facebook, saya bikin TikTok, kemudian saya bikin lewat YouTube, dan saya share. Model cantik juga ya Kang? Iya, pinter banget dong. Cari model cantik-cantik ini. Identik batik Balasik adalah modelnya cantik ya. Itu kita harus menciptakan brand, termasuk saya membuat batik yang menjadi brand saya, yaitu batik abstrak Angsoran. Angsoran itu angka cantiknya Sorna Malame dan identik dengan nama saya, Angsoran. Berarti kayak aku mak-mak STW ora bisa jadi model Kang? Oh bisa. Itu nanti kalau pakai batik saya akan lebih mudah lagi. Dan terlihat glowing langsing ya Kang ya? Iya. Itu ya, jadi lewat medsos gitu batik ya. Membuat mereka yang berumur menjadi lebih muda. Seberapa peningkatan penjualannya dari yang tadinya hanya penjualan langsung ketika dirubah menjadi digital marketing, itu tingkat kenaikan penjualannya seberapa? Oh ya, cukup signifikan ya. Jadi ketika kita angkat lewat misalnya medsos atau apa, itu kesannya kok ini sudah naik level. Dibanding kalau misalnya hanya secara manual saja. Itu karena apa? Ini sudah saya pelajari ya. Ternyata kemudian ketika orang tertarik dengan batik saya misalnya, karena dia melihat muncul di Facebook, muncul di YouTube, muncul di TikTok, itu salah satu daya tariknya.
Karena setiap yang beli batik saya jadikan model. Jadi model saya malah bayar. Aku wis tau borong loh, tapi orang diderekna model kayaknya. Itu apalagi misalnya dari kalangan birokrat, pejabat, ya mereka memang harus mempelopori menggunakan batik lokal. Betul. Dan saya dulu waktu jadi ketua klaster batik juga mengharapkan semua itu memakai, entah itu punya saya, entah punya teman-teman yang lain. Dan sekarang ya pembatik di Cilacap itu kalau dulu hanya dikenal di wilayah timur, Maos, Kroya, ya. Sekarang sudah di wilayah barat ada, di mana? Bandrung ada, Kawunganten ada. Majenang belum ya? Majenang saya sebenarnya udah ngelatih di pendopo kecamatan gitu kan. Kawan-kawan ngelatih di Muslimat sama MAL Bayan kali kamu. Saya itu pengennya begini, setiap kecamatan ada perajin batik, ya. Sehingga ketika nih kecamatan Majenang menggunakan seragam batik adalah batik karya Cilacap, karya Majenang, perajin Majenang. Ketika ini dari Patimuan menggunakan seragam batik produk Patimuan. Jadi semua kecamatan itu ada batik dan itu bisa ngangkat ikon yang ada di sini. Contoh Majenang, saya pernah bikin batik motif Gunung Padang. Kemudian nih kayak camat Majenang juga beberapa kali ya beli batik saya. Kemudian camat Dayu Luhur kita bikinkan batik motif kopi karena di sana ada kopi Cilumping, kita angkat. Berarti kalau di Majenang saleh ya Saleh bisa motif salehnya atau bisa gambar pisangnya, pohon pisang bisa, tergantung dari imajinasi kita. Kang, kalau misalnya nih mencari ide untuk menggambar batik itu beda nggak sih dengan menggambar lukisan atau apa gitu? Jangan nih lagi mau bikin apa gitu sesuatu di kain putih gitu loh. Itu juga harus cari inspirasi, harus ada ide atau asal gitu bisa kan orang bisa kebaca ya. Jadi gini, ketika kita menekuni sesuatu maka kita akan lebih sensitif. Ketika saya dulu sebelum senang batik itu saya lebih menekuni pada fotografi, maka setiap melihat objek saya berpikir bagaimana itu menjadi menarik bagi sebuah foto. Nah sekarang ketika saya menekuni batik, maka setiap saya melihat objek maka terpikir oleh saya bagaimana ini menjadi sebuah lukisan batik. Pernah ada saya melihat seorang ibu-ibu bakul ya, bakul gorengan. Saya lihat batiknya bajunya bagus. Itu saya foto jebret, bukan untuk ditiru persis seperti itu, tetapi itu menjadi salah satu inspirasi. Itu loh. Kemudian saya rekayasa dengan kriteria saya sendiri. Terus ada kekhasan nggak sih dari batik Cilacap misalnya dibanding dengan batik Banyumas atau apa? Jadi gini, kita sudah sepakat dengan para pembatik di Cilacap. Motif Cilacap yang utama adalah kembang Wijaya Kusuma. Ini. Kemudian kita bisa juga angkat motif Nusa Kambangan. Saya terakhir membuat motif Kerajaan Nusa Tembini. Kemudian ada motif tentang ikan karena Cilacap adalah termasuk kota Bari. Ya. Nah, kemudian dulu pernah ketika Cilacap banyak pohon apa itu? Apa sih yang kayak ketewel apa itulah? Pohon nangka. Bukan. Itu juga pernah. Nah, saya kepengen misalnya contoh di Dayu Luhur itu ada apa namanya? Ada manggis. Kita bikin motif manggis. Saya pernah bikin motif manggis. Itu. Jadi sebenarnya sekarang sedang pandemi corona, saya bikin batik motif corona. Oh itu? Iya. Jadi kayak matahari sing kotor-kotor gitu. Saya bikin motif corona. Tadinya awalnya orang takut pakai motif corona, wong itu penyakit kok jadi baju, gitu kan. Saya bikin motif corona, ya ternyata banyak yang suka. Terus tentang ini Kang, tentang tadi kaderisasi agar generasi muda lebih cinta batik. Upayanya kira-kira gimana? Ada pelatihan gratis untuk di sekolah atau gimana? Generasi muda kan lebih cenderung pada sesuatu yang bebas. Tetapi bagaimana mereka mau memakai batik?
Kalau kita tawarkan batik yang batik formal, mungkin mereka mau pakai itu kesannya Nah, kayak wong tua. kayak wong tua. Saya sendiri secara pribadi meskipun saya sudah berumur tapi saya kan berjiwa muda ya. Itu saya dulu Udah kelihatan itu, Bang wajahnya muda banget. ABG. dulu itu saya nggak suka sama sekali dengan batik. Kesannya formal, Sepuan. ya kesepuan gitu dan tidak Kaku. bebas gitu. Nembe misalnya berkondangan pengen menglaut be ketone wah temen ya nganggo batik menglaut gitu. Maka saya ciptakan motif sendiri yaitu abstrak yang saya sebut batik angsoran. Jadi saya bikinnya bebas. Itu ketika saya gunakan untuk dinas ya jadi, ketika saya gunakan untuk kondangan yang jadi, habis kondangan terus saya ke laut ya jadi. Dan ini cocok untuk anak muda. Jadi kita kasih dulu apa yang mereka suka gitu. Kalau mereka cenderung ini kita kasih. Paling tidak mereka tahu meskipun ini abstrak ya, ini adalah batik asli. Karena Pak dibuat secara manual dan menggunakan malam panas. Ada pelatihan gratis? Kalau pelatihan gratis ya sebenarnya ada. Gratis kan bisa apa? Mungkin yang penyelenggara itu menyediakan Cantingnya materialnya. semuanya. Kalau saya sendiri saya siap. Oh gitu. Iya, saya siap. Terakhir Kang, Ya. untuk yang menginginkan batiknya dengan datang kemana nih? Oh ya bisa pesan di Facebook saya Ansar Balasik atau kalau ke Cilacap japri ke kemana? saya. Ke Cilacap ya bisa ke kantor dinas PKK ya. Wah, Bidang budaya. oh gitu. Nggak ada yang khusus rumah batiknya di mana Dan atau saya galerinya gitu? Saya stok selalu habis. Alhamdulillah. Jadi nggak ada galeri ya Kang, belum Enggak, ada. Jadi saya galeri itu kadang saya naruh lah. Galeri saya ya di Facebook, itu di YouTube, di TikTok itu galeri saya. Jadi Ya, pameran-pameran juga sering ya Kang? saya hampir jarang karena itu tadi stoknya itu habis terus. Alhamdulillah. Karena saya bikin itu sesuai pesanan. Siap. Ya udah. Terima kasih ya Kang Ansor untuk wawancaranya, untuk memberikan kita pencerahan tentang bab batik. Mudah-mudahan sukses, laris manis, Amin, berkah, amin. dan banyak yang bangga pakai batik Cilacap. Amin. Itu guys, perbincangan saya dengan Kang Ansor Balasik. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Ansor Balasik dan juga Faiko Subki. Terima Oke. kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah menjadi pendengar ini dan untuk yang menemani obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.